untuk di akhir-akhir zaman sekarang yang mereka pejuang-pejuang kesiangan, yang mereka mengatakan orang yang Allah katakan kafir, mereka katakan saudara kita. Mereka katakan mereka adalah saudara kita seperti ahlul kitab, Yahud dan Nasara. Sebagian pejuang yang mereka dengan menyebutkan dirinya wahdatul adyan, untuk menyatukan agama-agama, yang juga mereka menyebarkan tentang bebasnya beragama. Mereka adalah menentang Allah dan Rasulnya, menolak Al-Quran dan Sunnah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengkafirkan mereka. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa Isa ibn Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengkafirkan mereka, bukan manusia, tapi para pejuang-pejuang yang ingin menjadikan mereka masuk ke dalam saudara, yakni maknanya mereka adalah bukan kafir. Mereka bukan kafir. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkafirkan mereka. Maka yang seperti ini perlu bagi kita semua untuk perhatian terhadap gerakan-gerakan yang ingin melawan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, ingin menentang Al-Quran dan Sunnah, yang diantaranya mereka-mereka yang memperjuangkan tentang adanya wahdatul adyan. Itu sebab yang kedua. Sebab yang kedua kekufuran. Ini juga masalah yang luas. Masalah yang luas. Kesyirikan dan kekufuran juga masalah yang luas. Ini cuma sekedar mengingatkan dalam rangka untuk mengisi waktu yang ada, adalah sebab-sebab yang harus kita jauhi. Sebab-sebab yang harus kita jauhi, yang mana tentunya untuk memperdalam ini semua butuh waktu untuk bermajlis di hadapan mereka para pengajar, para dai-dai yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang membahayakan ini. Kemudian sebab yang ketiga, ingkaru fardhi syai'in min arkanil Islam al-khamsah. Mengingkari wajibnya sesuatu dari rukun-rukun Islam yang kelima. Faman angkara faridata tauhidillah aw syahadati li rasulihi bi risalah aw umumiha li jami'in nas aw faridata salawatil khams aw zakah aw shaum ramadan aw hajj fahuwa kafir li'annahu mukadzibun lillahi wa rasulih wa ijma'ul muslimin. Wa kadzalika man ankara tahrim asy-syirk aw qatl nafs allati harrama Allah aw tahrim ar-riba aw al-liwat aw al-khamr aw an-nahwiya mimma tahrimu dhahirun sharihun fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam li'anna mukadziba lillahi wa rasulih, lakin in kana qariba ahdin bi Islam fa angkara dzalik jahlan lam yakfur hatta yu'allam fayunkiru ba'da ilmihi. Ini sebab yang ketiga yang menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Mengingkari sesuatu yang diwajibkan dari rukun-rukun Islam yang 5. Faman angkara faridata tauhidillah, barang siapa yang mengingkari wajibnya untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam peribadatannya, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia hanya semata-mata
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku atau untuk mentauhidkanku di dalam peribadatannya. Di dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama dan yang penting sekali diciptakan manusia, jin dan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah. Untuk beribadah. Tidaklah dikatakan itu ibadah kalau tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Yang diantara syarat-syarat disebutkan oleh ulama adalah al-ikhlas wal mutaba'ah. Al-ikhlas wal mutaba'ah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru itu dikatakan ibadah yang hakiki. Jadi sebenarnya di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Penafian yang pertama kemudian diakhiri dengan penetapan menunjukkan itu adalah pembatasan. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadanya. Jadi kalau kita semua merenungkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selalu dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepadanya. Maka barang siapa yang mengingkari maksud yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya saja, maka dia telah terkeluar dari keislamannya dan dia mati. Kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan kekal di dalamnya. Begitu juga mengingkari tentang adanya persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sebagian mereka mengatakan huwa rijal wa nahnu rijal. Mereka orang-orang yang tidak mau menerima hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau menerima sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka mengatakan dia adalah lelaki, kami juga lelaki. Maknanya tidak menerima apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau disebutkan di sini menolak tentang tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk semua manusia. Untuk semua manusia. Karena sebagian manusia, sebagian kaum muslimin, bahwa Muhammad itu diutus untuk orang Arab saja. Muhammad diutus untuk orang Arab. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara makna dalam hadis, yakni pengecualian dari nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain yang sebelumnya diutus untuk kaumnya saja, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semua manusia. Ada sebagian manusia dari kaum muslimin yang mana dibagi-bagi Islam. Ini Islam Indonesia, itu Islam Saudi Arabia, Islam Arab. Kita orang Indonesia ini Islamnya harus Islam Indonesia, karena aslinya Islam itu di Indonesia. Yang seperti ini secara tidak langsung ingin menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau
menolak tentang diwajibkannya untuk sholat 5 waktu. Menolak. Enggak ada di dalam Al-Quran perintah untuk melakukan sholat 5 waktu, itu enggak ada. Cuma adanya itu 3 kali, bukan 5. Sebagian mereka berdasarkan Al-Quran, berdasarkan akal yang qatar mereka, itu meyakini bahwa 5 waktu yang diwajibkan oleh setiap kaum muslimin yang mukallaf itu tidak ada di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut menolak diwajibkannya sholat 5 waktu sehari semalam, karena itu adanya di dalam hadis secara zahirnya. Atau menolak zakat. Ini semua di dalam masalah ini secara globalnya. Secara globalnya, rinciannya adalah di babnya tersendiri. Menolak zakat. Menolak zakat, zakatul mal, zakatul wajib. Kalau dia menolak, sedangkan ini semua perkaranya kalau dia tahu. Kalau yang enggak tahu, sebagaimana akan disebutkan di akhir. Menolak adanya zakat termasuk salah satu rukun dari rukun Islam. Atau menolak puasa Ramadan. Menolak puasa Ramadan atau menolak haji. Wajibnya haji bagi yang mampu. Ini adalah kafir. Orang ini adalah kafir. Kenapa? Karena dia telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga ijma' kaum muslimin, kesepakatan kaum muslimin kalau semuanya itu adalah wajib. Wa kadzalika man ankara tahrim syirik. Begitu juga orang yang mengingkari haramnya kesyirikan. Mengingkari haramnya kesyirikan, telah kita jelaskan tentang kesyirikan sedikit dari definisi yang ada. Orang yang mengingkari haramnya syirik, mana apa? Maknanya adalah boleh untuk melakukan kesyirikan. Boleh untuk melakukan kesyirikan. Kenapa? Mereka menganggap yang namanya kesyirikan menurut mereka itu adalah yang menyembah langsung patung. Menyembah langsung patung, berhala, dan yang semakna. Menyembah langsung. Adapun yang tidak menyembah langsung itu enggak syirik.